Servus guys, kembali channel Holy Baget guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku baru ya kelar ujian. Makanya ini muka aku ceria sekali ya sepertinya. Banyak yang bilang muka aku lebih ceria. Apakah itu benar? Kalian yang menilai. Nah, jadi buat kalian yang ngikutin story aku, sebenarnya kemarin tuh aku pengen keliling-keliling kota München. Jadi aku pengen nunjukin di München itu ada apa aja, karena banyak banget tempat yang bagus di sini yang menurut aku kalau kalian kesini harus kalian lihat. Nah, tapi kemarin tuh aku punya masalah. Jadi kemarin aku SD card-nya ada error dan baterai aku juga aku lupa charge. Oke, sorry banget guys, tapi aku janji pokoknya nanti aku bakal kasih tunjuk kalian keliling kota München, tempat-tempat apa yang harus kalian kunjungin, khususnya kalau kalian lagi berkunjung jalan-jalan sini ya. Nah, tapi sebagai gantinya, aku kemarin sempat juga tanya di Instagram, apakah kalian punya pertanyaan buat aku, entah tentang kuliah di Jerman atau yang lucu, serem, canda, atau terserah lah, pokoknya kalian mau ngeselin juga nggak apa-apa. Aku open banget dan kalian udah banyak yang nanya. Aku nggak nyangka yang nanya bakal sebanyak itu, makanya jadi ya sorry aja kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak dijawab, tapi sebisa mungkin aku jawab semuanya ya. Nah, tapi sebelumnya aku bukan bakal jawab pertanyaan itu di sini, aku bakal jawab di Taman Keramatnya München. Keramat ya, pokoknya ini taman yang memang paling terkenal lah di München, namanya Englischer Garten. Jadi di situ memang taman yang luas banget dan orang suka duduk-duduk situ, naik sepeda, jalan kaki, pokoknya menikmati alam lah. Apalagi cuacanya bagus banget, ini kira-kira sekarang lagi 20 derajat ya. Nah, kalau gitu langsung aja guys, ikutin perjalanan aku ya. Nah guys, salah satu hal yang menarik dari München adalah ada satu tempat di mana orang-orang suka main surfing gitu di sungai. Padahal ini sungai kan, tapi karena ombaknya gede mereka suka surfing gitu. Bahkan mereka surfingnya itu pas lagi winter dan ditontonin lumayan banyak orang ya. Lihat kan ombaknya gede banget. So guys, jadi aku udah di tempatnya. Aku tadi udah cari-cari spot di mana supaya aku kalau ngomong sendiri dan dilihatin orang-orang nggak malu. Padahal sebenarnya aku jauh dari orang-orang sih, tapi kenapa ya kalau ngomong sendiri tuh malu rasanya. Semoga next time urut malu aku mulai terputus ya, supaya aku lebih sering nge-vlog. Oke guys, kalau gitu ini emang cuacanya bagus banget ya. Ini panas banget, jadi aku pakai kacamata itu nggak apa-apa ya. Semoga tetap bisa menilai ekspresi aku. Oke, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama ada dari Roland Clifford. Perbedaan hidup di Jakarta dan München. Sebenarnya banyak banget. Tapi buat aku yang paling mencolok itu adalah kebiasaan orang kalau misalkan di Jakarta itu, kalau misalkan makan siang, makan malam, seringnya beli makanan. Entah di warteg lah, atau di restoran, atau di mall, atau dimanapun. Tapi seringnya beli makanan dibanding masak di rumah. Sedangkan kalau di München itu, meskipun orang udah kerja itu, sering juga, lumayan sering juga buat masak sendiri dibanding di Indo. Tapi itu kayak kasus personal sih, aku nggak tahu, misalkan mungkin ada banyak orang juga ya kalau misalkan di rumah masak sendiri. Dan selain itu yang paling mencolok lagi adalah kalau di sini transportasi umum itu rasanya tuh lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Aku dulu di Indo itu kadang-kadang naik busway, kadang-kadang naik angkot, naik Kopaja. Itu tuh rasanya kayak ada rasa ketidaknyamanan gitu, ada rasa ketakutan sedikit lah. Takut dirampok atau takut diapa-apain. Meskipun ya muka kayak begini siapa yang mau rampok ya, mungkin. Sedangkan kalau misalnya di sini mau aku jam 1 atau jam 2 malam pun naik kendaraan umum, aku nggak ada rasa takut sama sekali buat pulang gitu. Meskipun ya mungkin ada aja sebagian kecil orang yang memang bisa berbahaya, tapi sejauh ini pengalaman aku nggak pernah diapa-apain sih. Dan perbedaan yang ketiga adalah kayak sekarang ini guys. Jadi kalau misalkan ada matahari kayak begini, ini cerah banget, panas, 20 derajat. Memang 20 derajat nggak terlalu panas sih, tapi ini sebenarnya matahari langsung sini panas banget. Dan orang-orang malah datang ke matahari, malah berjemur. Nih kalian bisa lihat tadi ya di cuplikan-cuplikannya, semua orang tuh berjemur. Matahari ini banyak jalan kaki. Sedangkan kalau di Indo ada matahari, kalian ngapain? Berteduh kan? Ya, tapi salah satunya juga karena memang kita butuh vitamin D. Karena kemarin aku juga belum lama baru check up, ternyata vitamin D aku normal itu kan harusnya 30 ya, lebih dari 30. Aku 16. Parah kan, rendah banget, itu cuma setengahnya dong. Oke guys, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raza Rarani. Pertama kali waktu nyampe di Jerman,
apa yang kakak lakuin. Apa yang aku lakuin jadi pertama kali nyampe Jerman ya, sebenarnya cari makan sih. Nah jadi pertama kali nyampe itu aku nyampe di Frankfurt. Dan sebenarnya tempat tinggal aku di Karlsruhe, tapi kan di Karlsruhe itu nggak ada bandara ya. Jadi pertama kali nyampe di Frankfurt, terus naik ICE jadinya. Aku nunggu ICE 1 jaman gitu, terus naik ICE 2 jam, nyampe di Karlsruhe, terus dijemput sama temen gitu, temennya. Jadi ya memang aku ketemu, sebenarnya nggak kenal sama sekali sebelumnya sih, tapi memang ketemu di grup PPI Jerman, di grup Facebook. Dan ya dia yang jemputin kita dan anterin sampai rumahnya kita. Terus kita nyampe rumah langsung tidur deh, sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa sih. Tapi ini tips buat kalian nih. Jadi kalau misalnya baru nyampe Jerman, keesokan harinya hal yang harus kalian lakuin adalah pastinya beli SIM card. Terus kalian harus daftar diri di kantor pemerintah Jerman. Jadi itu penting banget, kalau nggak nanti urusan visa kalian bisa bermasalah. Setelah daftar diri, udah ada dapat surat gitu, surat bahwa kalian udah daftar diri, kalian bisa buka bank. Kalau nggak kalian nggak punya uang di sini kan nggak enak hidup nggak punya uang. Terus ada pertanyaan lagi dari The Last Firebender. The Last Firebender kayak avatar ya. Kak, cara masuk TUM gimana ya? Berapa minimal nilai di Student Collect? Saya mau jurusan CS. Jurusan CS apa ya? Cleaning Service. Kalau jurusan cleaning service aku nggak tahu ya, tapi kalau secara umum lah, mungkin karena aku di sini jurusan teknik mesin, setahu aku tuh nilai rata-rata dari nilai student collect kamu dan rata dengan nilai sekolah kamu itu at least harus 2 lah. Kalau kalian dapat 2 harusnya lumayan aman, dan kalau misalnya lebih jelek dari itu ya mungkin tetap bisa keterima, tapi aku nggak yakin ya. Informasi buat kalian juga, kalau di Jerman itu kan ada yang NC dan ada yang nggak. Maksudnya ada yang kursi terbatas, ada yang nggak, ada yang kalian nilainya berapapun asal lulus student collect ya bisa langsung keterima. Jadi kalian cari-cari lagi aja. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Marcel Sel, tempat les Jerman yang rekomen. Oke guys, jadi sebenarnya tuh aku pernah ngeles di Goethe, aku pernah ngeles di Optima Studia, dan aku kenal sama yang buka kursus online gitu, kafe bahasa. Dan kalau menurut aku masing-masing ada keuntungannya sendiri-sendiri. Contohnya kalau misalkan Goethe ya, karena gurunya kan Goethe ada yang native gitu. Kalau guru yang native ya tentunya kalian jadi dipaksa untuk belajar langsung dalam bahasa Jerman. Terus kalau misalkan kayak kafe bahasa, kelebihannya kayak gurunya friendly banget. Jadi dia ditanyain sabar meskipun kita nggak ngerti-ngerti. Dan Optima Studio juga gitu sih, sama juga sabar meskipun kita nggak ngerti, dibantuin terus. Kalau misalkan buat kuliah ke Jerman pun juga mereka ada bantu sedikit-sedikit. Jadi ya masih banyak tempat les lain, aku nggak pernah coba. Jadi kalau suruh rekomen, aku jujur nggak tahu sama sekali mau rekomen yang mana. Ada tips nggak buat yang mau ujian ANP bang? Makasih. Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu, ANP itu adalah ujian masuk student collect, dan memang itu wajib dilalui oleh semua orang yang mau kuliah, karena kan kalau mau kuliah wajib student collect, dan kalau mau student collect wajib tes of number proofing ini, ANP. Nah tipsnya adalah kalian kulik-kulik soal-soal latihan dari student collect yang kalian ujian. Misalkan nanti kalian ujian di student collect Berlin nih. Nah terus kalian ya coba kerjain semua soal latihan student collect Berlin. Terus tentunya kalian bisa ngulang-ngulang pelajaran SMA, dan kalian tentunya ya intinya latihan-latihan aja sih sebenarnya. Tentunya kalian juga bisa cek video ini dan ini, karena aku pernah bikin video, siapa tahu bisa menarik buat kalian, bermanfaat. Pernah homesick nggak kak? Aduh, sebenarnya homesick pernah, tapi dalam arti aku bukan, ini jujur aja ya, aku bukan karena kangen keluarganya, ada lah kangen keluarganya, ada kangen temen-temennya, tapi sebenarnya lebih ke kangen makanannya. Karena di sini makanannya nggak enak semua, bukan nggak enak semua sih, tapi makanan Indo tuh jauh lebih enak daripada makanan yang ada di sini. Bahkan makanan Jepang, makanan Korea, dan makanan lainnya pun yang ada di Indonesia jauh lebih enak daripada makanan di sini. Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Mungkin karena rasanya disesuaikan sama lidah orang Jerman, makanya jadi entah micinnya kurang lah atau minyaknya kurang, nggak tahu. Tapi kalau misalkan homesick sampai nangis-nangisan gitu di rumah, aduh kok kayaknya kangen Indonesia banget ya, aduh pengen balik, nggak kuat lagi sih, nggak pernah sampai kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, PNDU 30, gimana kabarnya kak? Pasti seneng dah selesai ujian. Ini kalian bisa lihat gak sih, muka aku tuh sekarang tuh cerah banget gara-gara ujian udah selesai. Benar-benar seneng banget sih, meskipun masih banyak yang harus dikerjain. Aku masih mau nyiapin buat kalian webinar, terus masih mau ngedit video dan lain-lain, masih harus belajar buat semester depan, masih harus nyiapin buat Masterarbeit, masih harus kerja, masih banyak yang harus dikerjain. Tapi tetap kayak satu task udah selesai, seneng banget. Ini ada pertanyaan dari Raja Haposan, kak boleh di-share dong berapa slang Jerman yang biasa dipakai sehari-hari dan artinya? Ya sebenarnya aku udah opening aja udah servus, itu
itu bahasa slang bisa bilang ya, artinya halo gitu. Atau moin itu juga artinya halo. Itu cuman biasanya lebih dipakai orang-orang Jerman Utara. Mungkin satu kata yang sering dipakai orang slang bahasa Jerman juga itu adalah quasi. Quasi itu artinya ya kayak, kalau misalkan ngomong bahasa Inggris misalkan I want to like itu artinya ya quasi kalau bahasa Jermannya. Apa pendapat kakak tentang privilege? Oke, kalau mau jujur, setiap orang punya privilege. Mungkin kalian akan bilang kalau misalkan orang yang nggak punya uang nggak punya privilege. Menurut aku privilege itu bukan cuma tentang uang, tapi banyak orang yang dia startnya itu udah langsung dari misalkan banyak uang lah, atau udah dari besar karena diturunkan orang tuanya, ya mereka keskip pelajaran-pelajaran mendasar yang menurut aku berharga banget. Kayak contohnya mereka nggak tahu yang namanya berjuang keras dari nol, itu mereka nggak pernah ngerasain. Kalau kalian punya kesempatan untuk berjuang dari nol, menurut aku itu aja udah privilege. Dan kalian harus manfaatkan privilege itu. Dan tentunya kalau misalkan emang kalian terlahir di keluarga misalkan yang emang udah kaya, atau orang tua kalian punya perusahaan, atau yang tercukupi lah, menurut aku ya kalian maksimalkan privilege itu. Dan kalian tetap harus berkembang terus menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan take it for granted. Oke guys, selanjutnya ada pertanyaan dari Angelina Meilani. Bang, ceritain tentang angkutan umum di Jerman. Angkutan umum Jerman itu bagus banget. Jadi kalau aku sehari-hari sebenarnya memang sering naik sepeda, tapi angkutan umum itu aku suka naik U-Bahn, S-Bahn, tram, bus. Bahkan kalau keluar kota gitu aku suka naik keretanya. Enaknya itu adalah kendaraan umum yang dalam kota biasa tuh kayak 5 menit sekali atau 10 menit sekali ada. Kalau di kota-kota besar selalu ada. Jadi ya kalian naik kendaraan umum gitu nggak perlu tunggu lama-lama, dan nyaman banget, bersih, meskipun nggak ada AC-nya. Jadi kalau misalkan lagi summer ya panas pol, dan harganya juga menurut aku terjangkau sih. Karena student, aku pakai semester tiket, jadi emang udah satu tiketnya selama 1 semester aku udah bebas keliling München. Harganya 200 euro atau 3 juta bisa bilangnya. Dan biasanya mereka tuh kayak terkoneknya itu at least ada satu bus halte Stella, atau satu tram Stella, atau satu halte U-Bahn di setiap maksimal 1 km. Terus ada pertanyaan dari Lolulah, kak enak gak di Jerman? Enak lah. Kalau nggak enak ngapain kuliah di sini? Terus ini ternyata tuh setelah aku lihat lagi banyak ya yang request untuk ngepost hal-hal random. Oke, aku bakal coba ngepost lebih sering hal-hal random, entah di vlog atau di story. Tapi pokoknya kalian tungguin aja ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Dino, kak Ausbildung Teknik Industri memungkinkan nggak buat orang Indonesia? Basically Ausbildung itu jurusan apapun memungkinkan untuk orang Indonesia kecuali jadi polisi atau jurusan-jurusan tertentu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Mango Lovers, apa benar kalau tes bahasa Jerman di Indo cuman sampai level B1? Gak sih, sebenarnya emang yang paling umum adalah tes B1 di Indo gitu. Tapi sebenarnya kalian juga bisa tes B2 atau C1 di Indo, maupun tes B1, B2, C1 juga bisa di Jerman. Jadi tes dimanapun sebenarnya bisa sih. Oke guys, aku segitu dulu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget sih, cuman ini kalau misalkan dijawabin semua, masalahnya nanti kalian malah nggak nonton sampai habis lagi. Kalau misalnya kalian nonton sampai habis, coba tulis komen di bawah, kak bikin video lebih panjang lagi dong gitu. Nah, baru ntar aku coba buat video lebih panjang lagi. Ini menurut aku takutnya kalian bosen juga kan. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.